Hai, balik lagi ke vlognya Rifato dan kali ini gue akan memperlihatkan sesuatu yang hubungannya sangat amat erat dengan kehidupan gue. Did you? Yes, it used to be my car. I remember when we said everything will happen, and we knew we'd never fail, we would never die. I wanna forget myself again, so that everything can happen. Will you please call me by my name and tell me little lies? Mungkin semua orang punya cerita di belakang kehidupan kita masing-masing, tapi yang paling jelas adalah gue sangat banyak menghabiskan waktu gue di belakang setir. Tetapi setirnya dari beberapa mobil. Kissing water from your face, the sky is in your eyes. Don't wanna forget a single day. Could it really happen? Will you please talk to me really straight and say that we won't? Dan gue punya kesempatan untuk bernostalgia bareng dengan mobil yang pernah menemani partner kehidupan gue selama gue berkarir. Dari mulai mobil pertama sampai mobil akhir di sebelah sana, mungkin gak semuanya karena totalnya ada 21 mobil. Gue berhasil mengumpulkan 5 hari ini. Anyway, 21 warna tapi gak 21 mobil. Total mobilnya tuh ada sebenarnya 12 kalau gak salah. Kurang lebih setengahnya yang gue dapetin. Datang awalnya memang dari bekasnya Mas Nanda Mikola. Belinya dari Mas Nanda Mikola itu, bekasnya dari Mas Nanda. Di Evo 3 itu dia cuman kalau nggak salah 2 tahun ya, 2 tahun aja dia pakai. Tapi di situ dia udah banyak mencetak prestasi yang bagus lah. Paling nggak dia selalu podium dalam event di sprint rally maupun rally panjangnya. Prestasinya juga awal evolutionnya dia dari Evo 3 dulu kan, itu dari Evo 3 menginjak terus sampai Evo yang terakhir itu. Dan gue akan bercerita masing-masing tentang dia dan dia, apa aja tugasnya dalam hidup gue, apa aja yang telah kita berlakukan bersama, senangnya, sedihnya, bahagianya, bondnya, menderitanya, semua kita sama-sama. Apalagi ada beberapa dari mobil ini punya kisah yang memang buat gua sangat heroik sekali. Tetapi mungkin kalian semua generasi YouTube zaman sekarang belum tahu Rifat Sungkar tahun 90-an jadi apa. Ya gua gak setua itu juga sih, 90-nya di ujung. Dan gua akan memulai cerita-cerita ini satu persatu, nostalgic hero car yang ada dalam hidup gua dari segmen cerita Rifat. Oke, kita mulai mobil yang pertama. Into your presence now. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Setiap orang pasti punya sesuatu yang dia gunakan untuk memulai karirnya. Dan untuk hidup gue dalam karir gue bersama navigator gue dalam mobil, pasti kita perlu mobil kan. Sebenarnya mobil pertama gue adalah Mitsubishi Galant VR4, tetapi itu hanya gue pakai selama 6 bulan. Langsung jumping ke Mitsubishi Evolution 123, tepatnya Evolution 2, tapi itu mobil pinjaman, dan Evolution 3 mobil gue sendiri. Singkat cerita, ini adalah mobilnya dengan warna yang sama persis, dengan spesifikasi yang juga serupa. Mitsubishi Lancer Evolution 3 RS itu gua dapetin di tahun 97. Dan mobil ini gua beli dari Om Tinton Suprapto. Sempat dipakai Ananda Mikola untuk balapan juga satu kali. Dan setelah itu, setelah gua beli, langsung event
bukan event pertama, tapi di tahun itu kenapa gue beli Lancer Evolution 3 dengan harga 125 juta. Gue inget banget, 125 juta, dapat mobil, dapat spare part, dapat ban, dapat pelak, dapat segala-galanya. Ini gue beli karena tergolong mobilnya baru dipakai 2-3 kali balapan. Terus Om Tinton lah teman baik bokap gue. Jadi dengan ini gue harus terima kasih juga sama Om Tinton yang pernah menjual mobil ke gue sebagai mobil pertama karir gue di rally. Alright, let's go out dancing in the moonlight. I fall into your arms. Untuk prestasi, jelas ini adalah satu momentum, momentum yang besar buat kehidupan gue. Karena di tahun 96, pada saat itu 96 waktu gue naik VR4, jalan VR4, gue menduduki posisi 2 BSD Sprint Rally yang pada saat itu untuk junior. Dan 97 gue pakai Mitsubishi Evolution 3, gue juara 1 BSD Sprint Rally di tahun 97. Di tahun yang sama gue pakai mobil ini juga untuk mengikuti kejuaraan junior rally. Dan di tahun itu pun gue juara 1 junior rally Indonesia. Pasti ini adalah mobil yang sangat berarti untuk awal karir gue, tetapi memang secara spesifikasi Mitsubishi Lancer Evolution 3 RS yang gue pakai ini bukan top spec. Jadi roll barnya juga seadanya karena ini spek Jepang, terus gearbox standar, cuman pakai LS depan belakang, belum pakai anti lag system yang gimana-gimana dulu. Jadi ya memang sebagai junior buat gue pada saat itu cukup untuk bisa jadi juara di kelas junior. What's up my sleeve? Alright, I can dance until the sun is up. I just don't know. Event rally besar yang gue ikutin dengan mobil ini, gue ingat gue ikut rally Palembang. Navigator gue adalah navigator nyokap gue, yaitu Tante Nuki. Dan kita masuk posisi 10 besar. Tepatnya ke 10, bukan 10 besar. Karena gue belum bisa bersaing dengan yang lain-lain. Satu rally besar lagi yang gue ikut naik mobil ini adalah kejuaraan dunia di Medan tahun 97. Mobilnya nggak nyampe finish. Kalau nggak salah di SS8, gue tuh nabrak pohon di bagian sini. Pintu ini hancur, nabrak pohon. Terus nggak jauh dari situ, setelah kita berapa menit akhirnya keluar dorong orang, mobil itu goyang-goyang nggak jelas gitu. Ternyata sayap belakangnya patah juga. Dan ternyata pula di situ gue baru sadar bahwa sayap besar di mobil sport itu pengaruhnya besar. Karena di atas 60 km/jam stability-nya itu bertambah dan lu akan lebih pede ngambil tikungan. Well, itu adalah cerita mobil ini. Tadi gue udah bilang spesifikasi seperti apa, tapi kalau yang lo mau tahu tentang lebih lanjut Evo 3 itu speknya kurang lebih seperti apa, yaitu sama seperti Evo lainnya, 2000cc turbo dan 4 wheel drive. Ini masih menggunakan teknologi mesin namanya 4G63, dan ini 4G63 generasi awal. Memang di generasi ini Evo 3 punya horsepower paling gede yaitu 250, tapi nggak sebanding lah sama generasi-generasi berikutnya. Well guys, jadi itu ada cerita gue di Evo 3. Kita lanjutin di episode berikutnya. Karena dari Evo 3 jelas generasinya adalah Evo 4. Yeah, baby, I'm not playing.